Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini kita ngobrol di hari libur bersama dengan Bung Rocky Gerung, tapi kita kelihatannya betul ini memang betul-betul kita ngomongin politainment ya, Bung Rocky. Berkaitan dengan pilkada. Jadi ini saya baca bahwa Gerindra itu sudah memberikan rekomendasi untuk Ahmad Riza Patria, ini mantan Wagub DKI Jakarta, yaitu menjadi calon bupati di Tangerang Selatan dan berpasangan dengan ini komedian ini, Marcel Widianto. Nah, ini menarik, ini serius banget itu. Nah, tapi fenomena ini ternyata dimasangkan dengan para selebritis ini bukan hanya fenomena Ahmad Riza Patria di beberapa daerah, bahkan PKB misalnya mengusulkan Bobi dipasangkan dengan Gita Slavina, istrinya Raffi Ahmad. Sementara Raffi Ahmad itu disebutkan dari survei katanya kalau dipasangkan dengan Diko Ganinduto, Bupati Kendal itu katanya juga elektabilitasnya tertinggi di Jawa Tengah, itu Kaisang kalah gitu. Nah, ini fenomena seperti ini penting kita bahas nih Bung Rocky ya, di akhir pekan lah gitu. Ya, ini gejala pendangkalan lah politik. Bahkan pendangkalan kepentingan publik. Tentu untuk jadi anggota DPR, kapasitas pertama adalah kemampuan dia untuk membuat public policy. Ya. Keperluan kita adalah tokoh, siapapun dia, yang mampu untuk membuat public policy. Itu artinya ada kapasitas intelektual di situ. Ada kapasitas yang standar, yaitu paling tidak ngerti tentang apa yang disebut justice, apa yang disebut sebagai konsekuensi dari anggaran. Kan ini fungsi dari DPR begitu kan. Tetapi kalau sekedar untuk cari dukungan dengan memanfaatkan popularitas seseorang, itu yang akan dihasilkan juga adalah kebijakan-kebijakan yang sekedar populer, tapi tidak punya substansi. Itu konsekuensinya kan. Jadi seolah-olah kalau dia artis, dia jadi vote getter aja kan. Bukan dia yang masuk di DPR, dia mesti jadi vote getter, dia jadi influencer. Dia jadi bagian dari tim sukses. Bukan dianya yang mesti disukseskan. Itu juga ngaco nih ke depan kita. Tapi nanti ada orang bilang, kan demokrasi begitu. Oh iya, demokrasi itu bukan sekedar siapa yang terpilih secara populer, tapi siapa yang terpilih secara intelektual. Itu dasarnya tuh. Ya, ya. Itu kalau DPR ya, Bung Rocky, yang seperti kalau di DPR mungkin padanannya itu banyak sekali memang. Partai Amanat Nasional tuh paling banyak artisnya. Terus kemudian di DPD ada Komeng. Nah, yang saya sampaikan pada Anda tadi ini pilkada ternyata juga ingin mengulang seperti itu juga gitu. Jadi kelihatan bahwa partai itu tidak punya kader, sehingga dia mesti outsource, bahkan dia mesti nyewa artis untuk naikkan popularitas si calon yang dari kader, yang dari partainya. Jadi buat apa ada partai kalau nggak ada kader? Kan tugas dari partai adalah menghasilkan leader melalui kaderisasi itu. Nah, kalau kaderisasi itu gagal, itu artinya ketidakmampuan dari pemimpin partai itu jangan dijadikan alasan untuk mengambil kader dari luar tuh. Apalagi kalau kader dari luar itu bukan orang yang dipersiapkan untuk jadi public figure tuh, public figure di kamera. Nah, itu yang disebut sebagai politainment. Politik diolah seolah-olah sebagai satu tontonan infotainment. Ya, ya. Oke, tapi fenomena public figure kemudian menjadi pejabat publik kan sebenarnya juga bukan hanya monopoli di Indonesia, Bung Rocky. Misalnya kita pernah lihat seperti di Amerika bahkan pernah jadi presiden Ronald Reagan, tapi dia kemudian jadi presiden yang sangat berhasil bahkan. Kemudian juga Arnold Schwarzenegger yang pernah menjadi juga gubernur negara bagian. Nah, apa yang membedakan ini dengan fenomena di Indonesia ini? Karena fenomena di Indonesia sekarang kelihatannya makin apa ya, merebak ini soal artis-artis ini. Iya, itu Ronald Reagan masuk di dalam kursus politik Partai Republik. Demikian juga Arnold Schwarzenegger. Jadi dia adalah kader yang merangkap secara publik adalah bintang film tuh. Tetapi pendidikan Partai Republik itu jelas tuh bahwa ada orang yang disorot oleh media massa sebagai public figure, tetapi dari awal dia sudah dibekali oleh prinsip-prinsip Partai Republik atau sebaliknya di Partai Demokrat. Misalnya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu public figure yang sangat terkenal tuh dan dijadikan maskot dari Partai Demokrat. Tapi Oprah Winfrey sendiri mengatakan saya hanya mau jadi influencer, jadi endorser, bukan jadi tokoh yang akan masuk ke kabinet atau ke parlemen atau ke senat itu.
Karena dia bilang bahwa ya tugas saya adalah infotainment, politainment itu ada sumbangan saya buat Partai Demokrat. Jadi mestinya artis-artis ini juga lakukan hal yang sama. Saya mau mendorong seorang calon dari partai tertentu, tapi bukan saya yang akan mencalonkan diri karena kapasitasnya tidak di situ tuh. Jadi itu bedanya itu. Nah, Ronald Reagan tentu tahu bahwa dia punya kapasitas untuk mengaktifkan yang disebut Reaganomics. Jadi dia belajar economics habis-habisan sehingga timbul istilah Reaganomics pada waktu itu tuh, atau neokonservatif dalam pengertian political philosophy itu. Nah, di kita bukan kita merendahkan, tapi kapasitas ideologi dari seorang caleg itu tidak berbunyi. Yang berbunyi adalah kemampuan dia berakting di depan kamera. Nah, ini bahayanya tuh kalau sekedar untuk menghipnosis publik itu dengan penampilan publik seseorang yang sebetulnya hanya ada di kamera, bukan di dalam konsep berpikir untuk menghasilkan regulasi itu masalahnya. Tapi nanti akan dibilang oleh partai, dan setelah ini nanti kita didik. Ya nggak begitu cara pendidikan. Setelah dididik baru boleh mencalonkan, bukan setelah mencalonkan baru dididik. Itu kan konyol tuh. Tapi itu bukti bahwa kaderisasi tidak jalan di dalam sistem kepartaian kita tuh. Ya, saya senang dengan mereka yang mampu melucu, tetapi bukan melucu jadi alasan untuk masuk politik. Itu beda tuh. Jadi, para stand up comedian ini juga bisa mengkritik politik dari panggung komedi itu, tetapi begitu dia masuk dalam politik dia berubah menjadi tragedi. Iya, iya. Oke, kan kita jadi teringat juga kalau ini kemarin waktu pemilu legislatif ya, dalam hal ini DPD yang fenomenal sekali kan, Komeng ya, dia dapat suara jutaan, dan itu yang menarik adalah foto dia yang dipasang itu. Kalau DPD kan pakai foto ya, Bung Rocky. Kalau DPR RI kan tidak pakai, DPR RI, DPRD tidak, hanya nama saja. Dan ini kemudian foto dia yang aneh itu yang kemudian ternyata membuat jadi dia dapat suara terbanyak. Itu sama sebenarnya terjadi dulu tuh, seorang komedi sebetulnya yang akhirnya memenangkan, lalu bahkan kebijakan-kebijakan dari Presiden Estrada ini nih kan, dengan politisi yang korupsi maka ini artis itu soal lain itu. Komeng misalnya, saya senang kalau dia lagi melucu tuh, dan orang menganggap ini lebih baik kok daripada yang koruptor kan. Jadi kita masuk dalam fatalistik gitu kan. Tapi sebetulnya kita mesti perbaiki. Kita mesti menghalangi koruptor masuk ke dalam parlemen, masuk di dalam pemerintahan. Bukan karena kita tidak bisa menghalangi, lalu kita cari dalam kebijakan publik. Beda tuh. Jadi prinsip pertama, lapisan pertama adalah mereka yang secara moral bagus, secara intelektual bagus, baru secara elektabilitas yang sering kita terangkan tuh. Nah, sekarang problem dari partai-partai ini tidak mampu mencari kader yang secara moral dan secara intelektual terandal, lalu elektabilitasnya diandalkan pada kepublikan seseorang, ke public figuran seseorang tuh. Padahal sebetulnya dua filter di atas mesti diatasi dulu kan. Nah, kalau ada seorang public figure yang elektabilitasnya bagus, harusnya dia juga intelektualitasnya bagus, intelektualitas dalam pengertian kemampuan teknokratik dia tuh. Karena ini soal bangsa, bukan sekedar soal penonton televisi. Itu bedanya antara infotainment dan politainment sebetulnya. Kita sebut politainment karena ada kegembiraan di situ. Tetapi ini adalah soal soal policy, soal public policy apalagi itu. Nah, kemampuan-kemampuan mereka tidak bisa diandalkan kalau dari awal dia hanya ditakar sebagai seorang public figure di depan kamera, bukan di dalam ruang-ruang sidang nanti itu. Ini poin berbahaya pada kita, bahwa ketidakmampuan kita menghasilkan kader, kita outsource dari luar. Jadi kita asuransikan mereka hanya karena kita sebagai partai tidak punya kader. Oke, apa bahayanya ini, Bung Rocky? Saya bilang kita tuh buat mereka ya, bukan partai kita. Ya, ya. Oke, apa bahayanya ini bagi dalam dalam skala luas bagi negara ini, tapi dalam skala yang lebih sempit kan ini pilkada nih. Jadi berkaitan dengan daerah-daerah tersebut, ketika mereka akhirnya memilih orang-orang yang dianggap lucu atau orang yang populer menjadi kepala daerahnya. Bahayanya akan dimainkan oleh mereka yang punya pengetahuan, lalu mengandalkan pengetahuan itu ditukar tambah dengan mereka yang punya wajah tapi tidak punya pengetahuan kan. Jadi nanti akan ada manipulasi bahwa teman-teman artis ini misalnya cuma disuruh tanda tangan daftar hadir, lalu nggak berbuat apa-apa di parlemen. Itu bahayanya di situ kan. Jadi dari awal sebetulnya juga teman-teman artis ini harus sadar diri bahwa
kami bersedia untuk jadi endorser, tapi kami tidak bersedia untuk duduk di dalam kabinet atau duduk di dalam parlemen dalam pemerintahan sekarang ini karena kapasitas kami bukan di situ. Jadi kesadaran diri itu yang penting. Demikian juga kesadaran diri dari pemimpin partai itu yang harusnya menganggap bahwa kalau nggak ada kader ya udah jadi jangan calonkan seseorang kan daripada mencalonkan seseorang yang separuh matang kan itu masalahnya itu. Itu sebetulnya sudah terjadi sejak pilpres pasang-pasang kader itu hanya karena popularitas atau karena disuruh oleh kekuasaan. Jadi bahayanya adalah kemampuan kita untuk melihat politik secara rasional hilang itu. Dan tiba-tiba kita disodorkan oleh nama yang gemerlap, tetapi itu sama seperti kita memilih orang berdasarkan cara kita melihat berapa banyak cincin yang dia pakai. Apakah baju jasnya dia itu mirip gordeng atau mirip karpet, nggak penting itu kan. Yang penting ada yang gemerlang di situ tuh. Kira-kira itu masalahnya tuh. Iya, iya. Jangan ketawa ya. Ya, tetapi ini saya kira cermin. Ya, karena ada public. Ya. Saya terangkan itu kan ada public figure yang jasnya itu mirip karpet. Oke. Ya. Rasanya pernah lihat saya, tapi saya lupa di mana itu. Gitu ya. Oke. Atau mirip wallpaper. Oke, ya kita balik lagi ya, balik ke laptop lagi ya. Ya. Ya, tapi ini kan temanya kan infotainment, ini juga sekedar oke. Ya, oke. Ya, terus. Tapi gini, ini satu hal yang serius nih saya, walaupun saya tadi ngomong politainment tapi tetap serius kan. Ada satu hal yang ada persoalan satu dari sisi partai politik sendiri, gitu, yang gagal melakukan kaderisasi dan kemudian dia mentalitas menerabas yang kita pernah bahas ketika kemarin ulang tahunnya Pak Profesor Kunchoro-Ningrat. Yang kedua dari sisi masyarakat kita sebenarnya juga pilihan-pilihan politiknya itu juga sangat dangkal gitu. Mereka memilih seorang pemimpin itu bukan karena visi misinya, bukan karena intelektualitasnya, tapi lebih karena kayak gue seneng nih, lucu nih orang begitu, oh nih ganteng cantik gitu. Kan ini pertanggungjawaban partai. Salah satu fungsi partai adalah melakukan pendidikan politik. Jadi kadernya harus ada, lalu masyarakat di sekitar komunitas partai ini, sebut saja anggota atau konstituen atau pendukung dari partai ini juga mesti dididik supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka pilih itu dasarnya bagi kepentingan mereka. Kan output dari anggota DPR adalah regulasi dari bupati juga adalah sama kebijakan tuh. Nah kalau buktinya punya pengetahuan dan wakil bupati yang tidak punya pengetahuan, maka wakil bupati ini hanya diandalkan untuk ikut-ikut tanda tangan aja, nggak punya kepentingan untuk mengevaluasi hasil dari kebijakan bupati kan. Jadi kan fungsi dari wakil biasanya adalah untuk mengevaluasi kebijakan dari sang bupatinya, supaya ada laporan balancing, selain laporan oposisi juga laporan dari dalam. Nah itu biasanya tugas pengawasan dilakukan oleh sang bupati. Nah kalau bupatinya nggak punya kapasitas untuk membaca APBN atau tidak bisa terlibat secara intens dalam penyusunan APBN, dia nggak tahu bahwa bupati itu ya untuk membenarkan potensi korupsi akan dilakukan si bupati. Berpikir buruk seperti itu. Jadi balik pada prinsip bahwa pemimpin publik itu harus mengerti public policy, harus mengerti kapan public policy itu dihindari, kapan mesti diaktifkan. Kan tidak semua public policy mesti bersifat murni public policy. Seringkali public policy itu adalah titipan dari korporasi itu. Nah kalau filter pengetahuan tidak ada pada calon-calon ini, enggaknya public itu diandalkan sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat. Yes, oke. Jadi ini saya kira sebenarnya dari sisi ini kita sudah mulai semakin mendapat semacam konfirmasi ya betapa semakin menurunnya kualitas demokrasi kita ya, Bung Rocky, bukan hanya karena kemudian demokrasi kita di era Pak Jokowi itu karena cenderung sekarang menjadi lebih otoriter pemerintahnya, tetapi demokrasi kita juga betul menurun itu dari sisi tadi itu ya. Yang saya kira ini kita lihat lebih pada satu kekonyolan saja ya, bukannya satu ada pragmatisme, kedua saya kira konyol gitu cara berpikirnya. Iya, itu demokrasi kita itu mengalami sama seperti rupiah, mengalami devaluasi, nilainya turun terus, terus. Dan dia mesti ditahan dengan cara apa tuh? Dia mesti ditahan melalui pendidikan politik. Tetapi kelihatannya upaya itu diabaikan oleh partai-partai karena tidak ada semacam sinyal bahwa presiden justru membuat partai politik itu tempat pendidikan politik. Kan nggak ada satu
sebetulnya satu agenda dari presiden untuk membuat partai itu tempat kaderisasi itu. Ya. Kalau di tempat kaderisasi, mestinya tidak muncul petugas-petugas partai yang disodorkan oleh presiden kan. Jadi dari awal Pak Presiden itu tidak peduli apakah partai itu punya kader apa tidak. Yang penting partai itu bisa menerima kader titipan presiden. Itu buruknya di situ tuh. Yes, oke. Baik. Makasih Bung Rocky. 0% ya. Yes, tetap 0%.